Selamat datang di ibadah Sekolah Minggu GKKD Jakarta. Sebelum mulai, berikut peraturannya. Yang pertama, sudah mandi dan sarapan. Yang kedua, sudah berpakaian rapi. Yang ketiga, membawa Alkitab. Yang keempat, mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, harap orang tua mendampingi saat beribadah. Selamat beribadah. Sehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Anak telah lahir untuk kita seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Ya adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami telah berkumpul Tuhan di YouTube online ini Tuhan, di ibadah ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus ibadah kami, ibadah Natal kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Juga Kau berkati Tuhan Yesus untuk anak-anak yang belum hadir Tuhan. Kau berkati juga Tuhan Yesus, Kau buat juga jaringannya Tuhan, Kau buat baik Tuhan, sehingga anak-anak boleh lancar Tuhan, boleh bersemangat Tuhan memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kita memuji Tuhan. Yuk adik-adik, semangat kita memuji Tuhan.
Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yuk kita sembahkan deh Tuhan dengan lebih semangat lagi. Oke, let's go. Dia lahir untuk kami, Dia siapa? Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Yeay. Ya adik-adik, kita memuji Tuhan. Siarkan di gunung, yang perempuan ikut Abang Simon, dan yang laki-laki ikut Abang Dan. Yuk kita memuji Tuhan lebih semangat lagi. Yuk. Hey, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kamu gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hey, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Yuk lebih semangat lagi yuk. Hey, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, akhirnya Al-Masih. Telah sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung,
lahirnya Al-Masih, terbaring di palukan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, Siarkan di lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Yuk adik-adik, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kita mau doa untuk persembahan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat anugerah yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Hari ulang tahun-Mu Tuhan, di mana kami merayakan Natal Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan bisa berdampak bagi kerajaan-Mu di bumi maupun di sorga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ayo kita ke sana. Yuk kita kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau buka hati kita mau serius. Mari kita undang Tuhan hadir. Seperti haungan, layakkanlah hati menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hati menyembah-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Yes, kita mau ulangin lagu ini. Lebih serius-serius, lebih fokus lagi. Mari kita katakan. Seperti palungan, layakkanlah hati menyembah-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Jangan mengejar di antara manusia,
hanya berkenan kepadamu. Sebab nyata tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Shalom adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Mari siapkan hati, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa ya buat adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami sudah memuji, sudah menyembah. Saat ini kami mau dengar firman. Siapkan hati, telinga, pikiran kami supaya kami boleh menerima kuasa firman Tuhan. Urapi kami Tuhan Yesus supaya kami boleh merasakan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita mau buka firman Tuhan dari Matius 1 ayat 12. Matius 1 ayat 12 itu adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus dengan tokoh orang Majus. Ya, kita baca firman Tuhan hari ini dari Matius 1 ayat 12. Kita dengarkan teman kita membaca ya. Matius 1 ayat 12 sambil buka Alkitabnya adik-adik ya. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihatlah anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kita diberi tokoh hari ini di Matius 1 ayat 12 itu tentang orang Majus. Adik-adik ngerti nggak? Tahu nggak orang Majus ini mana sih gitu? Jadi orang Majus ini adik-adik adalah orang-orang yang ahli perbintangan, orang yang dari timur tengah sana sangat mengerti bintang. Ketika bintang itu mereka lihat, mereka sangat kagum lihat bintang itu. Dan mereka tanda tanya, bahkan dia mengabarkan kepada Herodes bahwa ada bintang dan mereka ikutin bahwa bintang itu mengatakan bahwa akan ada lahir seorang raja. Raja Herodes sangat marah. Raja katanya, "Saya kan raja, masa ada yang baru lahir lagi raja?" Dia kaget.
Terus dia bilang sama orang Majus itu, tolong ya, kalau kamu ketemu nanti raja itu, kasih tahu sama aku akan bunuh mereka, aku akan bunuh dia. Tahu adik-adik, diam-diam orang Majus itu pergi mencari di mana bintang itu. Mereka ketika berjalan mencari bintang itu, mereka ketemu dengan Maria dan Yusuf. Dan di atas palungan telah lahir seorang, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik, itulah ceritanya orang Majus itu. Ketika orang Majus itu melihat Maria dan Yusuf, bahkan melihat Yesus sudah lahir di palungan, mereka memberikan yang terbaik, memberikan emas dan kemenyan, dia persembahkan sama Tuhan. Bahkan dia sebenarnya nggak tahu siapa sebenarnya tadi Yesus itu, gitu. Tapi orang Majus ini adalah seorang yang takut akan Tuhan, yang mengerti tentang soal perbintangan, bahkan ada raja yang akan lahir. Sehingga mereka ambil harta mereka, mereka persembahkan emas dan kemenyan dan mur. Mereka beri yang terbaik sama Tuhan. Jadi hari ini adik-adik, tema kita diberi giving my best, beri yang terbaik sama Tuhan. Adik-adik, memberi yang terbaik itu adalah melakukan sesuatu yang lebih dari yang diharapkan. Dan sekedar bukan memberi yang baik, tapi melainkan memberi yang terbaik. Adik-adik pernah nggak memberikan yang terbaik buat mama papanya? Nah, contohnya adik-adik ya. Kita lihat tadi orang Majus tadi, mereka memberikan yang terbaik, emas dan kemenyan mur dipersembahkan sama Tuhan. Tuhan sangat menghargai apapun yang kita lakukan. Karena kalau kita baca di Kolose 3:23, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi Tuhan tuh sangat menghargai apa yang kita lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan manusia. Buat adik-adik kalau di rumah, lakukan yang terbaik buat mama papa. Bukan sekedar karena takut mama, takut papa, aku harus belajar, aku harus ini karena takut nanti dimarahin mama. Bukan adik-adik. Tapi Tuhan bilang, apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau adik-adik yang di rumah, kalau yang sekolah, kalau mau belajar, kau belajar harus beri yang terbaik. Karena apapun yang kau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Jadi mau menyenangkan hati mama, tapi lebih menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, buat adik-adik yang batita, kalau main-main di rumah, jangan bermain terus main lempar-lempar, tapi nggak dibenerin lagi mainannya. Nah, adik-adik kita belajar memberikan yang terbaik ya. Bagaimana coba mama itu nggak teriak, benerin nih mainnya. Nggak seperti itu adik-adik, tapi kita punya hati yang benar-benar beri yang terbaik sama Tuhan. Buat adik-adik yang di rumah, kalau adik-adik yang balita main-main di rumah yang masih TK, tolong dibenerin. Setiap mainannya dibagusi lagi, dikembaliin ke tempatnya. Tadi maminya sudah bersihin tempat tidurnya, tolong tempat tidurnya ya jangan dilempar sana dilemparin, tapi dirapiin. Mau pengen yang terbaik, memberikan supaya mama senang, apalagi Tuhan. Itu makanya dikatakan Tuhan sangat menghargai apapun yang kita lakukan. Amin adik-adik. Tuhan sangat menghargai. Karena apa? Tuhan sangat sayang sama kita. Apapun yang kita lakukan, dia senang asal kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. 2. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu sikap dengan segenap hati. Buat adik-adik, kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita belajar, ayo sikap hati kita memang benar. Tuhan, kewajibanku harus belajar, kewajibanku harus sekolah, kewajibanku harus taat, kewajibanku harus obey. Karena apapun yang kulakukan, aku melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk karena mama papa. Jadi kalau ada mamanya takut nanti dimarahin mama, jadi nggak dikerjakan PR-nya. Bukan adik-adik, tapi apapun yang kau kerjakan, PR-mu itu supaya kau pintar. Karena Tuhan supaya rindu buat adik-adik supaya berhasil. Amin. Adik-adik sangat dihargai oleh Tuhan. Tuhan tuh sangat senang kalau tuh adik-adik tuh jadi orang pintar. Karena Tuhan tuh sedang membawa adik-adik dari tadi yang nggak bisa jadi bisa. Karena Tuhan itu sangat menghargai. Tuhan tuh tahu sikap hati adik. Jadi tolong sikap hati kita itu memberikan dengan hati yang tulus, hati yang benar-benar obey dan setia dan taat. Amin adik-adik. Siapa di sini yang nggak taat? Pasti semua taat ya. Nggak ada yang nggak taat. Semua kalau disuruh mamanya, ayo belajar ya, pasti jam waktu belajar. Ayo tidur siang ya, kan itu yang masih TK pasti disuruh tidur siang. Jam sekian harus tidur siang. Pasti obey ya adik-adik. Kenapa harus tidur siang? Supaya sehat.
Karena kalau badan kita ini sehat, Tuhan juga senang. Tuhan tuh nggak pernah ngasih penyakit. Kalau ada sakit pun kita, karena kita nggak taat, nggak mau tidur siang, malam-malam banget baru tidur. Jadi buat adik-adik nggak ada lagi yang nonton game, nonton HP terus main-main HP sehingga malamnya nggak bisa tidur. Itu yang buat kita sakit. Tuhan nggak senang. Jadi mari apapun yang kita lakukan, lakukan segenap hati untuk Tuhan. Amin. Terus segala sesuatunya adalah untuk Tuhan. Amin. Ya, segala yang kita lakukan itu semua untuk Tuhan. Kita kerjakan untuk Tuhan. Jadi kalau mama bilang, dikatakan gini, Joseph cuci piring. Cuci piring aku bukan karena disuruh mama ya, aku lakukannya untuk Tuhan. Terus kamu harus nanti jaga adiknya ya. Hanya lakukanlah, bukan karena tugas tanggung jawab kita sebagai kakak harus menjaga adik kita. Ya, buat adik-adik sudah ngerti ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Giving my best, beri yang terbaik buat Tuhan. Selama ini kita sering berpikir melakukan yang terbaik dengan memberikan persembahan. Terus itu bukan itu yang dilihat Tuhan. Tapi sikap hati kita yang taat, yang tadi kan yang takut akan Tuhan, yang mau memberi buat teman. Kalau teman ada yang kesusahan, teman nggak punya pena waktu di sekolah, Tuhan yang malas-malasan belajar, kita harus ada sikap hati ngajak. Ayo adik-adik belajar yuk. Karena kita bukan mau kita aja yang berhasil, mau juga teman kita berhasil. Jadi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Amin adik-adik. Nah, sikap hati itu bukan karena kita meminta balasan, terus minta ambilan. Aku mau baik sama si A, mau baik sama si B, mau ada imbalan. Nanti kalau dia baik pasti aku baik, pasti dia baik. Enggak adik-adik. Tuhan Yesus sudah lahir buat menyelamatkan kita. Dia sangat baik supaya kita diberkati, supaya kita diselamatkan, kita ditebus dari dosa kita yang sebenarnya kita harus masuk neraka. Tapi Tuhan Yesus saking sayangnya, itulah yang kita tiru, itulah yang mau kita ikutin. Tuhan Yesus itu sangat sayang semua orang. Jadi Tuhan Yesus itu pengen supaya semua adik-adik pengen berikan yang terbaik. Kalau ada temannya yang malas, ayo ajak. Kalau ada temannya nggak mau sekolah minggu, tolong diajak sekolah minggu. Jadi kalau ada kakaknya yang malas bangun, tolong dibangun nih. Kakak, kita belum saat teduh kak, gitu. Itu sudah memberikan yang terbaik. Itu yang memang Tuhan rindukan. Ada yang negur. Adik-adik dipakai Tuhan untuk negur teman-teman. Amin. Ya, jadi ada sikap hati yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, lakukanlah sesuatu yang terbaik, yaitu kepada orang-orang yang paling membutuhkan, orang yang butuh pertolongan di sekitar kita, orang yang memerlukan bantuan. Bukan karena bantuan, karena mungkin tenaga, ada orang yang tua yang nggak bisa yang ngangkat sesuatu. Buat adik-adik yang udah kelas 6, kelas 5 boleh dibantu ya adik-adik ya. Jadi kita itu yang Tuhan rindukan dari kita buat adik-adik. Semua kita ini yang menonton saat ini di YouTube ini, dimanapun kau berada, Tuhan Yesus rindu kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah duluan lahir buat kita menebus dosa dan dia mati supaya kita jangan masuk neraka, kita masuk ke surga. Amin adik-adik. Amin. Oke, mari kita berdoa adik-adik ya. Ini masih suasana Natal dan ini terakhir kali kita sekolah minggu di tahun 2021. Kita mau masuk 2022. Harusnya percaya tahun 2022 nanti kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Nggak main-main lagi adik-adik. Tahun 2002 tahu kita akan mendapatkan yang terbaik lagi. Sikap yang baik lagi sama Tuhan. Sama mama, sama teman semua. Mari adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Kita mau berdoa. Sebelum kita tutup dengan doa, saya mau undang adik-adik, bahkan siapapun yang menonton di YouTube ini, channel YouTube ini, Kak Roswin mau mengundang semua yang belum pernah terima Yesus. Yesus sudah lahir ke dunia ini untuk menebus dosa kita, untuk memberikan hidupnya supaya kita penuh berkat dan kelimpahan. Itu Yohanes 10 ayat 10. Amin. Mari adik-adik kita mau terima Yesus secara pribadi. Siapa yang belum pernah terima Yesus secara pribadi dalam dirinya, mari kita adik-adik, aku undang adik-adik. Kakak mengundang adik-adik semua, lipat tangannya, tutup mata. Ikuti doa Kak Roswin. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah lahir di dunia ini untuk menebus segala dosa kami. Dan Engkau memberikan
keselamatan bagi kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kami, supaya kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Kau lahir supaya kami beroleh keselamatan, dan Kau mati, kami sudah Kau tebus kami oleh darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami saat ini sudah menjadi anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan terima kasih. Amin. Mari adik-adik kita mau tutup dan terima berkat dari Tuhan. Angkat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang begitu luar biasa. Tahun 2022 kami mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Ingatkan kami Tuhan supaya kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pimpin kami terus Tuhan di tahun 2022 supaya kami menjadi orang yang baik, orang yang setia, orang yang taat. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Biar berkat Tuhan yang beri hikmat, marifat, berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan, dan berkat Tuhan yang terus mengalir dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan berkati, selamat Natal dan selamat Tahun Baru, sampai ketemu 2022. Tuhan Yesus berkati. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini adalah Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi ya teman-teman, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan lupa dihafalin ya ayatnya teman-teman. Dadah. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bobtailed nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle